Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, selalu ingin supaya kita hidup dalam rencananya yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada mengenai kita di masa depan kita. Karena itu kita bisa belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Dia. Ada satu buku tentang keluarga atau pernikahan yang sangat menarik ya, sangat bagus. Ternyata ini satu seri ya, ada beberapa buku ditulis oleh Dr. Emerson Eggerichs ya, Love and Respect for a Lifetime. Jadi buku ini cerita mengenai bagaimana suami, bagaimana istri seharusnya. Dan kenapa diberi judul Love and Respect ya, for a lifetime. Nanti ada lagi yang lain ya, tapi selalu judul utamanya ini, Love and Respect. Love itu atau cinta atau kasih adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh istri ya, atau seorang wanita. Sementara respect itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang suami ya, seorang pria pada umumnya. Jadi artinya kalau dalam satu keluarga, maka seharusnya orang pertama yang dominan bisa memberikan cinta atau kasih kepada seorang istri adalah suaminya, ya. Lalu orang pertama yang seharusnya bisa memberikan respect atau hormat kepada seorang suami adalah istrinya, ya. Sangat menarik. Dulu saya ingat ya, ada beberapa buku yang bahas tentang pria wanita, tentang suami istri. Lalu dikatakan bahwa seorang wanita itu atau seorang istri itu butuh dikasihi. Tinggal kita pelajari bahasa kasihnya itu apa. Ada yang sentuhan, ada yang pemberian, ada yang quality time. Ya, menghabiskan waktu bersama-sama, menemani masak, menemani belanja. Ada yang butuh ditolong, ya. Dan satu lagi adalah kata-kata pujian, ya. Itu bahasa kasih. Nah, kita perlu belajar masing-masing, ya, menyatakan kasih kita kepada orang yang seharusnya memang kita kasihi, ya, kepada keluarga kita, kepada istri, suami kita, kepada anak-anak, ya, kepada orang tua. Nah, itu kita pelajari bahasa kasihnya. Nah, sementara kalau dari pihak suami, ya, atau pria itu butuh respect atau dihargai. Ada yang bilang egonya pria itu besar. Jadi kadang-kadang kalaupun salah, ya, jangan ditegur begitu karena mungkin dia nggak terima ya, karena ada egonya. Harusnya nggak begitu sih ya. Tapi kan kita hidup di dunia ini yang banyak ketidaksempurnaan. Kita belajar untuk saling merendahkan diri ya. Kalau kita suami misalnya tidak mendapatkan respect yang cukup dari istri kita, ya kita harus belajar untuk bisa tetap mengasihi apapun yang terjadi. Sebaliknya, kalau kita seorang istri, kita tidak mendapatkan kasih seperti yang seharusnya yang kita harapkan dengan bahasa kasih yang kita miliki, ya, misalnya bahasa kasih kita pemberian, ya, suami kita jarang memberi misalnya, ya, dia bahasa kasihnya sentuhan, jadi dia suka membelai, ya, atau dia suka memuji karena bahasa kasihnya adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang encouraging, ya, menguatkan, memuji dan sebagainya. Jadi walaupun suaminya mengasihi, tapi karena bahasa kasihnya beda, istrinya merasa kurang dikasihi. Ya, nah ternyata beberapa buku itu membahas kalau pria itu membutuhkan seks ya, atau suami itu membutuhkan seks. Makanya ada satu pasal di 1 Korintus ya, di pasal 7 itu dibahas tentang kehidupan suami istri. Salah satunya adalah jangan saling menjauh. Ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sana. Tapi ternyata dari buku ini dikatakan dibanding dengan kebutuhan akan seks, ternyata pria atau suami itu lebih butuh untuk respect, ya, untuk direspek, untuk dihargai. Itu sesuatu yang sangat penting. Makanya judul buku ini Love and Respect, ya,
for a lifetime. Nah, ini buku yang lain lagi tapi topiknya sama. Ya, love and respect. The love she most desire. Kasih atau cinta yang dia pengen sekali, ya, yang dia ingin dia miliki itu dari suaminya. Lalu the respect he desperately needs, ya, rasa hormat yang dia betul-betul butuhkan, ya. Memang kehidupan pernikahan itu ya pelajaran seumur hidup, ya. Waktu pacaran kan kelihatannya semua menarik, semuanya oke, tapi setelah menikah kan itu kita ketemu aslinya seperti apa. Lalu kita belajar, ya, karena pernikahan itu seumur hidup, dan pernikahan itu juga merupakan tempat kita bisa belajar, ya. Ada hal-hal yang kita itu mungkin kalau mengalami friksi dengan orang lain, kita akan lari, ya, menghindar. Tapi kalau friksi itu dari pasangan kita, itu mau nggak mau ya kita harus belajar menyesuaikan diri. Artinya kita makin dibentuk, ya, diperhalus. Nah, yang menarik di buku ini diceritakan ketika mereka buat angket, ya, yang paling dibutuhkan oleh seorang istri, ya, atau seorang wanita pada umumnya adalah kebutuhan untuk dikasihi. Dia merasa dicintai, dikasihi sebagai orang yang paling utama, ya. Tinggal seperti yang saya bilang tadi, bahasa kasihnya itu apa yang perlu kita perhatikan supaya jangan salah. Suaminya sudah sangat mengasihi, tapi karena bahasa kasihnya nggak cocok, kasih yang suaminya tunjukkan itu nggak nyampe kepada istrinya. Nah, kemudian kalau kepada pria atau suami, ternyata itu respect yang paling dibutuhkan, dan itu di atas kebutuhan akan seks, ya. Jadi istilahnya kalau disuruh milih, ya, di antara dua hal itu, apakah seks atau respect, maka suami itu akan milih respect. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ketika Google Maps, ya, atau atau Waze seperti itu, yang memberikan arah waktu kita naik mobil, ya, itu kalau nggak salah di Korea Selatan, ya, itu bisa milih suaranya, ya, buat suara laki atau suara perempuan, ya, kemudian berbagai macam juga suara laki-laki atau perempuan yang seperti apa. Yang menarik, ya, saya dengar satu cerita dari seorang pendeta yang khotbahkan hal ini, yang laku tuh di Korea Selatan adalah suara wanita yang menjadi pelayan. Jadi begitu dia masuk mobil, dinyalain mobilnya, lalu suara wanita ini, "Selamat pagi, Mister, ya, senang sekali bisa melayani Anda. Apa yang bisa saya lakukan?" Ya, itu rasanya senang sekali. Kenapa? Karena rupanya di masyarakat mereka tersebut, ya, wanita itu sangat dominan dari sejak kecil. Seorang anak itu dididik lebih banyak oleh ibunya dibanding oleh ayahnya. Lalu ketika masuk sekolah, maka guru TK, guru kelas 1, SD, kelas 2 itu biasanya perempuan. Ya, nanti udah kelas 4, kelas 5, kelas 6 baru mungkin ada laki-laki, ya. Kemudian setelah dia nanti lulus, ya, dia bekerja, ternyata sebagian bosnya itu perempuan. Lalu ketika di rumah, istrinya dominan, ya. Jadi ternyata satu kebutuhan untuk respect itu dia inginkan, ya. Menarik juga, ya. Nah, coba kita lihat di sini 1 Korintus 7, ya. Ini sebenarnya banyak ayat yang menarik yang perlu dipelajari, tapi kali ini saya cuma tunjukkan 2 ayat ini, ya. Dikatakan di sini, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Jadi bagi kita yang sudah menikah, ya, kita tidak hanya bicara soal rohani ya, tidak hanya bicara ayat, ya, ayat firman Tuhan ya perlu sebagai dasar hidup kita. Tapi dikatakan di sini di ayat yang ke-13, orang yang beristri, artinya seorang suami, ya,
memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Ya. Jadi perlu belajar hobi istrinya apa. Kalau istrinya suka jalan-jalan, ya ajak jalan-jalan atau temani. Ya, walaupun mungkin belum tentu kita selalu suka jalan-jalan, ya, tapi belajar. Ya. Lalu kalau yang istri dikatakan di ayat 14 ya, kalimat yang terakhir, tetapi perempuan yang bersuami atau seorang istri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Nah, ini menyangkut banyak hal, menyangkut hobi suami, ya, menyangkut makanan kesukaannya, dan termasuk sampai hal-hal hubungan intim ya suami istri. Ini ternyata dibilang memusatkan perhatian pada perkara duniawi. Eh, Kadang-kadang waktu kita masih pacaran ya misalnya, maka ketika kita kunjungan ya, kalau yang laki-laki ke rumah yang wanita, maka dia akan siapkan semuanya, dia bawa sesuatu, dia dandan rapi. Yang cewek ya dia dandan, dia udah mandi segala macam lah, supaya dia bisa tampil baik di hadapan pacarnya yang akan datang. Nah, tapi ketika sudah menikah, itu kadang-kadang diabaikan. Apalagi kalau suami dan istri masing-masing bekerja. Jadi, suami itu mungkin pulang kantor, ya. Dia sudah seharian sampai di rumah. Istrinya juga mungkin baru pulang kantor, lalu sampai di rumah ya udah apa adanya gitu ya. Tapi ketika mau berangkat tentu harus dandan rapi, dan itu nggak salah, itu betul sekali ya. Tapi yang sering kali kita lupakan adalah sebenarnya kalau kita dandan itu untuk siapa ya. Kalau di ayat ini kan memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya, menyenangkan istrinya. Artinya dia belajar juga ya. Bagaimana penampilan dia di hadapan suaminya, harusnya seperti apa ya. Jangan hanya dandan ke salon kalau mau pesta, mau reuni misalnya, wah dandan begitu rapi ke salon, yang sudah beruban cat rambut ya, potong rambut dan sebagainya. Nah, itu mau ketemu siapa di situ? Mau membuat terkesan siapa? Nggak salah sih ya, tapi kadang-kadang itu tipis sekali ya. Karena mungkin kita ingin terlihat keren ya, dipuji oleh orang lain, tapi bagaimana dengan pasangan kita? Ya, pernah nggak kita pikirkan itu? Ya, ayat ini mengatakan memusatkan perhatian pada perkara duniawi supaya dapat menyenangkan suaminya atau istrinya, bukan orang lain. Nah, itu mungkin hal-hal yang kita abaikan. Ya, jadi padahal ya kalau kita menikah kan seumur hidup ya, anak-anak makin besar. Satu ketika anak-anak menikah, meninggalkan kita sebagai orang tua, ya firman Tuhan berkata begitu kan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Nah, jadi orang tua ya, kita sebagai orang tua pada akhirnya tinggal berdua saja. Yang tadinya rumah gede misalnya dengan kamar banyak untuk anak-anak masing-masing ada satu, pada akhirnya ketika mereka berkeluarga, ada yang tinggal di luar negeri ya, berjauhan. Pada akhirnya tinggal berdua ya. Saya kenal bertahun-tahun yang lalu ada sepasang suami istri yang lumayan kaya. Pada akhirnya ketika anak-anak mereka sudah menikah, sudah berkeluarga, tinggal di luar negeri, akhirnya mereka memilih tinggal di apartemen supaya praktis karena cuma berdua ya. Nah, artinya itu kan kita nggak ketemu orang lain lagi. Jadi sebenarnya dari sejak awal binalah ya hubungan persahabatan dengan istri kita, dengan suami kita, karena pada akhirnya kita akan tinggal berdua ya, dan seharusnya memang seperti itu ya. Ada beberapa ayat yang bagus di 1 Korintus pasal 7 ini ya, tentang orang yang menikah ya, yang perlu kita perhatikan, yang mungkin kita nggak bayangkan ya. Kita pikir kalau menikah itu wah dengan orang yang rohani, selalu isinya pujian penyembahan ya, betul itu perlu ya, itu nggak salah. Tapi ada hal-hal yang kelihatannya ya jalan bareng ya, mungkin makan di kaki lima atau di mana ya. Saya kenal satu orang yang
dia suka menemani ya suaminya atau istrinya kalau nonton misalnya. Dia nggak suka nonton film di televisi, tapi dia duduk ya. Suaminya suka bola, dia duduk temenin di situ walaupun dia nggak suka. Itu bagian dari pelayanan. Nah sekarang masalahnya kan kita nih ya, tidak ideal ya. Saya sempat berpikir ya, ada nggak ya istri yang nggak benar atau suami yang nggak benar dalam tanda kutip. Ternyata ada loh ya. Kalau kita baca di Ayub 2 ayat 9, ini waktu Ayub yang tadinya kaya, kemudian hartanya habis, anak-anaknya meninggal dan dia kena sakit ya, dan dia garuk-garuk pakai beling gitu ya tubuhnya. Lalu istrinya bilang apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, ayat 2 ayat 9. Coba ya, mirip siapakah diri kita ini? Apakah kita seperti itu ya? Ketika suami atau istri kita dalam situasi yang sangat berat, apakah kita membantu menolongnya, menguatkan, atau kita kecam ya seperti istri Ayub ini. Nah ini kalau istri. Nah kalau suami gimana? Ada nggak yang istrinya baik tapi suaminya kacau ya? Ada ternyata di 1 Samuel 25 ayat 3. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Pada akhirnya kalau kita baca, Nabal ini mati, ya, lalu Abigail akhirnya kawin dengan Daud, ya, dengan Raja Daud. Sementara kalau istri Ayub tidak diceritakan, ya, gimana kelanjutan hidupnya. Apakah dia tetap bersama Ayub? Karena kalau kita baca selanjutnya, Ayub itu akhirnya punya anak lagi ya sama 7 anak laki-laki ya dan 3 anak perempuan, dan anak-anak itu terkenal cantik. Tetapi hartanya Ayub kalau kita baca itu Tuhan berkati lebih dibanding yang sebelumnya. Ya, cuma yang nggak diceritakan istrinya kemana gitu, nggak diceritakan seperti itu ya. Ada bisa banyak tafsiran. Nah sekarang kita lihat ya. Ini ayat yang memang diberikan kepada suami dan nanti juga kepada istri ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, atau respect atau hormat atau submit ya, seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh ya. Jadi kalau istri itu submit, tunduk ya, respect, hormat kepada suaminya, maka coveringnya itu jalan. Ya, tudung dari suaminya akan istrinya ini jalan. Cuma kadang-kadang kan ada orang di zaman modern ini suka bilang ya, ya suaminya udah kayak Kristus belum? Ya, kita sih mau tunduk, tapi suaminya gimana gitu. Ini firman buat istri ya. Jadi nggak usah pikirkan yang lain. Ini firman buat istri. Kalau kita istri, lakukan hal ini. Nah, kalau suami gimana? Ada lagi ayatnya. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kadang-kadang mungkin kita bisa aja ya punya istri cerewet, ya, bawel, suka ngelawan, ya, suka berontak, ya, nggak pernah minta maaf misalnya, berbicara kasar dan sebagainya ya. Tapi firman Tuhan untuk suami, kasihilah istrimu ya, apa adanya. Jadi nggak dibilang kasihilah istrimu kalau dia tunduk kepada kamu, kalau dia manis, kalau dia baik. Enggak, tetap kasihi. Ya kasihi berarti termasuk untuk memprotek, melindungi ya dimanapun istri kita itu berada. Kita concern ya. Ya, jadi seharusnya kalau istri itu pergi kemanapun dia kasih tahu ya suaminya, saya pergi kemana ya gitu ya. Karena coveringnya itu dari suami. Ya, sebaliknya suami kasih tahu tuh bukannya minta izin ke istri karena dia kan kepala, tapi sebagai informasi. Nah kadang-kadang suka terbalik ya. Ada yang suka marah, kok nggak kasih tahu pergi ya. Terbalik ya. Ya sebenarnya paling bagus dua-dua saling kasih tahu ya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita mungkin ya kita perlu belajar ya seumur hidup kita. Kita perlu ingat bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Yang ada adalah pasangan yang mau saling belajar. Nah kalau saat ini kita sudah menjadi single parents ya, atau orang suami atau istri kita udah nggak ada, ya tentu kita bisa mengajarkan itu kepada orang lain ya. Tapi ketika kita masih bersama-sama ya, ayo nikmati
waktu kebersamaan itu ya, supaya kita bisa maksimal menerima apa yang Tuhan janjikan bagi kita semua ya. Tuhan itu baik, sangat baik. God is good all the time, tapi kita harus lakukan semua yang diperintahkan kepada kita. Amin.